persiapan yang diperlukan itu pertama yang itu. Halo Sobat Mina, kali ini Mina Culture akan membahas tentang budidaya lobster air tawar dari nol. Awal mulanya seperti apa dan perjalanannya seperti apa sampai sekarang. Bapak saya tuh pernah nyala lobster air tawar, dan waktu itu nggak fokus karena ada pekerjaan, dan waktu itu mengalami kegagalan. Nah, setelah itu saya mengenal lobster air tawar kembali itu waktu kuliah, waktu magang di Balai Benih Ikan. Waktu dulu sih namanya bukan Balai Benih Ikan, Balai Benih Udanggala yang bertempat di Nusa Wungu Jetis. Nah, waktu itu kita melihara lalat tuh cuma dapat seminggu akhir lah. Waktu itu pertama emang belum ada lobster air tawar. Nah, akhirnya seminggu terakhir tuh di lobster air tawar yang kita pelihara dan mengenal lebih dalam tentang lalat. Nah, setelah itu kita juga mulai budidaya tuh akhir tahun 2017 waktu itu. Kebetulan 2017 kita beli lobster air tawar di daerah Kebumen. Setelah itu kita budidaya, kita pelajari dan akhirnya sampai sekarang masih jalan budidaya. Itu waktu 2017 sebelumnya tuh 2016 kita emang udah mulai budidaya. Setelah lulus kuliah kita nyoba budidaya. Waktu itu tuh budidaya lobster air tawar, kita pernah budidaya lele, gurame, rebus pernah, belut pun pernah, sidat terakhir pernah. Buat cuma perikanan, kita juga pernah merah jangkrik, ulat bongkong, cacing sutra, cacing tanah, sekarang juga ada kelinci, ngomongnya banyak lah, kita cobain semua. Terus waktu itu karena terakhir kendala, waktu itu karena kita merah lele setahun tuh kendala di bau, karena lele itu terkenal dengan baunya. Karena sekarang udah di pemukiman, saya udah padat termasuknya lah. Akhirnya kita ganti lah, kita mikir. Waktu itu kita juga tidak ingat tuh ya, waktu dulu kan pernah coba budidaya lobster air tawar waktu di Jetis. Akhirnya kita cobalah cari daerah Kebumen. Alhamdulillah waktu kita waktu dulu tuh beli 10 set langsung. Akhirnya kita budidaya, kita belajarin beberapa setahun lah paling nggak, belajar itu apa gagal, terus kenapa kendalanya dan lain-lain yang paham. Akhirnya sampai sekarang pun berhasil sampai sebesar ini. Tapi pertama-tama juga kita semua itu cuma 4 kolam. Itu kita tambah lagi ada benua airnya, kita tambah lagi kolamnya sampai sekarang ini sampai sekitar 40-an kolam lah, udah lah. Waktu itu kita di petani, kita pun ngambilnya pertama di petani nyoba, yang kedua itu kita juga mencoba ambil dari tangkapan alam. Tapi yang kebetulan tangkapan alam tuh menurut aku sih kurang bagus karena emang belum beradaptasi dengan lingkungan, maksudnya dengan kolam, terus dengan sifatnya yang sedikit galak lah ibaratnya lah, kurang bagus sih buat indukan saya sendiri. Ibaratnya waktu dulu tuh waktu yang dari kita coba kan, akhirnya kita campur dari yang hasil budidaya sama hasil tangkapan alam, kita campur, kita coba beberapa yang dicampur. Selama sebulan itu ada 10 yang bertelur, tapi yang berhasil sampai mentas cuma 4. Akhirnya waktu itu ya jadi pakai hasil tangkapan alam, kita udah nggak mau lagi pakai. Alhamdulillah sekarang udah nggak pernah lagi. Waktu itu cuma sekali, cuma beli beberapa ekor, emang penasaran coba. Sampai sekarang pun nggak ada yang menjadi tawanan, cuma budidaya sendiri. Dan udah hasil seleksi semua sih, nggak mungkin semua yang udah besar buat indukan semua, jadi kita seleksi yang paling besar, yang tahan penyakit. Jadi alhamdulillah kalau ada pertanyaan, kalau hujan nggak apa-apa, nggak apa-apa mas. Kalau hujan sampai sekarang sih nggak apa-apa, sampai hujan besar, cuaca ekstrim nggak apa-apa, karena mungkin kita nggak hasil seleksi sih, kayak bagus aman. Kalau kelebihan kita bilang itu lobster tuh termasuk ikan yang
Soalnya manusia jarang ada penyakit sih, jarang ada penyakit yang mematikan. Selama saya budidaya jarang ada penyakit yang mematikan. Terus harganya relatif tinggi, termasuk komoditas perikanan air tawar yang termasuk yang paling tinggi. Soalnya yang tinggi, yang lain-lain kayak Brahma, yang lain-lain kan udah tahu kurang dari 100.000. Kalau ini lobster air tawar rata-rata tuh kalau udah yang besar lebih dari 100.000, 200.000 pun ada yang per kilonya. Nah, untuk makannya juga irit daripada ikan lele ataupun Brahma. Untuk kekurangan sendiri sih paling karena pasarnya sih, karena kita pasarnya kalangan menengah ke atas sudah emang ada susah. Jadi cuma yang paling bagus itu pasarnya itu di kota besar. Untuk yang daerah-daerah seperti Cilacap itu emang agak susah, tapi ya emang ada tren lama-lama kelihatan sih, maksudnya ada peningkatan permintaan untuk konsumsi itu, permintaannya lama-lama ada permintaan, kadang-kadang dari Banjar lah, dari Kebumen ada, terus dari Purwokerto juga ada. Kalau produk yang dimiliki Mina Culture itu biasanya produksi paling utama tuh bibit lobster air tawar dari ukuran 2 in sampai 3 in. Terus ada ikan itu pun jelas hasil seleksi dari kita. Itu biasanya ada ukuran 4 in, 5 in biasanya sih ada, tapi jarang sekali, jadi di 4 in kita udah habis. Nah, untuk pengiriman sendiri biasanya kita sih untuk saat ini baru sekitar Pulau Jawa dan Pulau Jawa ya. Pengiriman itu biasanya setiap kereta api, jadi kita nanti packingnya pun kita nggak terlalu susah, biasanya cuma pakai styrofoam bekas 2, itu kita taruh es, terus busa yang penting basah, terus kita antar ke pihak ekspedisi udah kita percaya, udah kenal, emang itu khusus buat hewan. Persiapan budidaya yang berpuluhan itu pertama yang jelas itu kita belajar dulu. Saya dulu pertama belajar, tapi belajar buku kuliah belajar, tapi setelah kita lulus kita tetap belajar. Karena kita cari-cari buku lobster air tawar, jadi kita cari buku, baca-baca jurnal, biasanya kalau jurnal itu laporan magang atau PKL, kita cari di internet juga banyak. Setelah itu kita ke tempat-tempat petani lah. Waktu itu juga saya sampai ke Kebumen, Cilacap, kita cari tanya-tanya di sana, lihat kolamnya, terus pengalamannya gimana, sharing lah. Sana juga kalau kita datangnya juga sana seneng-seneng juga sih. Habis itu kita udah mulai udah tahu dasar-dasarnya budidaya. Kita bisa lah tambah-tambah dari grup Facebook atau grup WA atau cari dulu sekarang banyak foto dulu masih jarang banget, hampir nggak ada. Sekarang udah banyak channel-channel yang bahas tentang lobster air tawar, kita belajar. Karena kalau kita nggak ada dasar yang dulu untuk dasar pengetahuan budidaya, kita belajar dari internet itu agak susah sih, maksudnya banyak itu simpang siur yang dijelas tanpa dasar loh. Nah, setelah itu udah tahu dasarnya, kita kolam, terus mulai cari ikan yang bagus, tanya-tanya ikan yang bagus itu. Biasanya kalau mau beli ikan paling bagus tanyanya apa itu budidaya bukan, setelah budidaya apa itu ada seleksi atau bukan. Nah, setelah itu kalau emang udah kita berani lagi. Nah, terus kalau udah itu kita siapin lah pakannya tuh mau pakai pakan apa. Kan kebetulan lobster air tawar itu hewan omnivora, bisa makan segalanya, entah itu tumbuhan atau hewani. Nah, kalau saya sendiri kebetulan pakai pakan yang lebih simpel. Nah, untuk selanjutnya kita juga siapin tempat sembunyi. Kalau tempat sembunyinya sendiri saya biasanya pakai paralon, tapi selain paralon juga kita pakai paranet ataupun waring buat tambah-tambah lebih banyak. Nah, bisa pakai yang lain, pakai genteng bisa, terus mungkin ada satu bisa. Rekomendasi buat tempat sembunyi pakainya paralon. Kalau nggak pakai waring karena lebih tahan lama, soalnya jadi plastik, terus nggak sama motorin kolam. Kalau misalnya mau dipindah-pindahin tinggal diambil terlalu berat kayak faktor kalau ini kan atau genteng lah dilemparkan pecah. Nah, itu ada resiko sendiri, dan akan pakai paralon. Terus persiapan buat yang bertelur sih biasanya sih kita pakai bokor atau yang gede lah, itu buat misalnya induknya kan udah bertelur kita pisahin, karena kalau kita samain terus di kolam hujan nanti akhirnya jangan terus kamu nggak tonton, apalagi nanti kalau udah mulai
atas, campur di situ aja, biasanya nanti kan nibal habis gitu. Saran buat komunikasi yang pertama sih bisa itu tenang dan jangan merasa puas sih, apalagi kalau bisa sih timbul rasa penasaran gitu, kok ini kenapa ya lobster saya mati, kenapa ya kita belajar sendiri kita, ataupun nama pakannya kurang bagus, ataupun pakannya tadi itu yang apa, semuanya pelajari sih. Mungkin tetap aja sih, pertama itu belajar, terus yang kedua kalau modal sih biasanya sih 5 juta itu sudah cukup wajib. Terus waktu itu juga saya 10 set paling enggak, untuk pembentukan tuh 2 juta, sisanya buat pakan sama keluarga. Terima kasih kali ini sudah menyaksikan tayangan budidaya lobster air tawar dari nol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Masukkan request dan pertanyaan kamu di kolom komentar, atau bisa langsung hubungin kita. Untuk pembelian juga bisa langsung ke kontak WhatsApp kita. Jangan lupa follow juga IG kita Mina Culture Farm, dan Facebook kita juga Muhammad Fakih Sihri, langsung ke Pak Taninya sendiri. Terima kasih.